Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam ya Bu Sari. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Boleh minta waktunya sedikit untuk wawancara Bu? Ya silakan. Wawancara kita hari ini mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita langsung saja ya Bu. Ya, boleh. Yang pertama Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Alhamdulillah selama ini sebetulnya kan tidak ada terdapat kasus, tapi kan pertanyaannya seandainya. Ya. Seandainya terdapat kasus-kasus dilema etika, tentu Ibu sebagai kepala sekolah melihat dulu kasus apa yang sedang terjadi, itu yang pertama. Kemudian apa penyebab kasus itu muncul, Ya. kemudian siapa saja yang terlibat di dalam kasus itu. Jadi mungkin hal yang pertama yang Ibu lakukan pendekatan persuasif dulu. Mungkin yang melakukan perbuatan kasus tersebut Ibu panggil secara persuasif, ditanya, kemudian baru diambil tindakan selanjutnya. Baiklah Bu, ya pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Iya, kadang kan di sekolah ini ada kasus dengan siswa sesama siswa. Ya. Kemudian ada guru dengan siswa, ada siswa dengan warga sekolah lainnya, ada wali murid dengan guru. Jadi banyak sebetulnya kalau kita melihat terjadinya kasus-kasus, kesempatan terjadinya kasus-kasus itu banyak. Tapi di antara yang tersebut tadi itu sebagai warga sekolah tentu tidak bisa walaupun sebagai kepala sekolah tentu Ibu tidak bisa memutuskan sendiri. Yang namanya warga sekolah itu ada guru, ada komitenya, kemudian ada wali muridnya yang paling penting. Jadi tentu akan lebih efektif rasanya jika mengambil keputusan itu dimusyawarahkan dengan seluruh warga sekolah. Baiklah Bu, supaya kasusnya tidak melebar kemana-mana ya. Yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang terjadi atau kasus-kasus yang akan terjadi? Langkah-langkahnya yang biasanya atau akan yang Ibu ambil? Yang pertama tentu mencari titik terang dulu, permasalahan yang sebenarnya apa, gitu ya kan. Kalau kita sudah menemukan permasalahannya itu apa, tentu nanti kita lebih gampang mencari solusi terhadap masalah tersebut. Kemudian orang-orang yang yang terlibat di dalam permasalahan itu, kemudian tentu juga Ibu akan berusaha menemukan faktor-faktor apa saja yang membuat masalah itu muncul. Nah, kemudian tentu setelah ketiganya ini dapat, mulailah melakukan tindakan apa yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini. Dan selanjutnya tentu setelah semuanya kita analisis, tentu ada keputusan di akhir permasalahan ini. Dan itulah saatnya kepala sekolah mengambil keputusan. Rencana supaya tidak terulang lagi lah ya Bu ya. Ada rencana tindakan? Seharusnya seperti itu. Kalau sudah ada kasus itu, kalau sudah diselesaikan, kalau bisa jangan terulang kembali ya. Yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sepertinya pendekatan persuasif, karena kita ini kan etika ini kan moral. Ya. Jadi kita lebih efektif rasanya kita face to face dengan orang yang membuat kasus tersebut, kan permasalahan tersebut.
Jadi ada pendekatan secara moral, kita dekati, persuasif, kita bimbing, kita arahkan, kita beri nasihat, lebih seperti itu daripada kita mengambil tindakan yang langsung menjatuhkan hukuman. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan tersebut pada menyelesaikan kasus-kasus itu? Ya, Apa kadang tantangannya kira-kira ya Bu ya? tantangannya tuh ini, kadang kita merasa apakah yang kita ambil keputusan itu sudah benar, apakah lisan kita tidak menyakiti orang yang kita ambil keputusan. Iya, Nah, itu jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil itu yang pelaku tadi merasa sakit hati. Iya, Nah, betul. saya merasa tidak adil ada juga pada saat mengambil keputusan. Jadi itu saja tantangannya. Kalau bisa janganlah ada kasus-kasus dilema etika ini, supaya segala sesuatunya tuh selalu berjalan baik dan sesuai yang kita inginkan. Apakah Ibu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus ya? Sebetulnya kalau jadwal tidak ada. Jadwal ya Bu. Kalau misalnya ada kasus gitu Bu, apakah langsung Ibu selesaikan pada saat itu juga atau Ibu jadwalkan dulu, oh nanti ya saya selesaikan kasus ini misalnya di hari Senin atau di hari Selasa gitu? Kita kan tentu perlu tahu dulu kebenarannya seperti apa kasus betul. tersebut. Jadi kita lihat dulu, kita kumpulkan bukti-bukti, kita ambil langkah-langkah yang memang bisa untuk kita terapkan pada pengambilan keputusan. Jadi tidak langsung pada saat itu terjadi kasus lalu saya putuskan tidak. Berarti butuh waktu juga Butuh waktu analisa ya Bu ya, dianalisa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kemudian hari. Iya, benar. Apakah Ibu ada orang-orang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi? Tentu orang yang paling kita butuhkan itu pada saat menyelesaikan kasus itu kan saksi. Ya, Saksi itulah kunci kita bisa mengambil keputusan, karena kalau kita tidak melihat sendiri, misalnya seorang guru melakukan kesalahan, ada laporan guru ini sering terlambat gitu kan, tapi ibu sendiri tidak bisa melihat secara langsung guru ini datangnya terlambat, tapi ada saksi. Nah, mungkin untuk kedepannya saksi inilah mungkin yang kita jadikan betul-betul yang objektif saksinya. Jadi dia tidak berpihak pada siapapun dan betul-betul dipercaya oleh kepala sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah pada saat memang kepala sekolah tidak ada pada kejadian kasus-kasus dilema etika ini. berarti saksi ya Bu ya, Ya, saksi. untuk yang mendukung Ibu. Atau ada kolaborasi dengan semua majelis guru, apakah diperlukan juga Bu? Kalau kita berkolaborasi dengan majelis guru, kita sesama majelis guru ini kadang kan kita tidak tahu gitu ya kan. Yang paling netral itu adalah kepala sekolah. Nah, kalau guru sesama guru, kita tidak bisa mengatakan mereka netral. Nah, karena di suatu organisasi yang persaingan itu tetap ada. Ya. Kecuali guru yang saya tunjuk benar-benar kredibilitas, bisa dipercaya kesaksiannya. Yang terakhir Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan? Ya, mengambil keputusan ini ternyata harus menjalani beberapa prosedur ya. Nah, yang pertama mungkin dengan melihat apa sebenarnya masalah yang terjadi itu. Nah, itu dianalisis dulu. Kemudian siapa saja sebetulnya yang terlibat di dalam masalah itu. Tentu tidak semua ya kan, tapi berkemungkinan besar suatu masalah terjadi oleh beberapa orang. Cuman karena tidak ada saksi, bisa saja kan lepas diri gitu ya kan. Nah, kemudian dengan mengumpulkan bukti-bukti tentunya gitu. Kemudian melakukan penilaian, benar nggak masalah ini, bisa nggak diangkat, bisa nggak diselesaikan. Nah, gitu. Kemudian memikirkan keputusan itu
apa akibatnya, efeknya setelah saya mengambil keputusan, baik bagi saya sendiri maupun kepada yang bersangkutan, guru yang bersangkutan yang membuat masalah etika itu. Kemudian sebaiknya memang kalau ada dua pilihan seperti pertanyaan Bu Sari nomor 2 tadi, kalau kasus itu melibatkan seluruh warga sekolah, tentu kita menggunakan musyawarah untuk mengambil keputusannya. Kemudian setelah semuanya kita lalui, di akhirnya nanti baru kita ambil keputusan yang betul-betul tidak merugikan siapapun. Demikianlah wawancara kita hari ini ya Bu. Terima kasih atas keterangan yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Parwati. Selamat sore Bu Sari. Iya, apa kabar Bu? Sehat. Ya, saya minta waktunya sedikit. Boleh Bu? Boleh. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya saya melakukan komunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan menggali apa sih masalah sebenarnya. Maka dengan demikian saya baru bisa mengidentifikasi yang mana apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya kalau ada kasus-kasus tertentu dan saya tidak percaya diri untuk saat itu mengambil keputusan, maka saya akan melibatkan beberapa pihak, Ya. misalnya wakil, rekan guru, dan kira-kira yang terlibat bisa memberikan pertimbangan untuk kasus tersebut. Baru nanti kalau sudah teridentifikasi lalu kira-kira dapat gambaran dari beberapa pendapat orang-orang tersebut, maka saya Gitu ya Bu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? ya biasanya ketika saya mendapatkan satu kasus, saya akan mengidentifikasi lalu melihat siapa saja yang terlibat, lalu akan berbicara dengan mereka-mereka, lalu saya akan menggali apa masalahnya, lalu kira-kira apa solusinya kita akan diskusikan. Terus selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang membuat jadi tantangannya, ya tantangannya ya dilema yang ada itu kadang membuat saya ragu dalam mengambil keputusan. Makanya saya harus melibatkan beberapa orang, sehingga ya ketika melibatkan beberapa orang kadang juga adanya beberapa pendapat yang berbeda, sehingga ketika diambil keputusan ada keraguan dalam hati. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tidak ditentukan, kami melihat sejauh mana kasus tersebut. Kalau seandainya pada hari itu juga harus diselesaikan, maka saya harus menyelesaikan pada waktu itu dengan melibatkan beberapa pihak yang kira-kira terlibat dalam kasus tersebut, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan untuk mengambil keputusan sebagai bentuk kesepakatan bersama.
adakah seseorang atau faktor-faktor yang apa aja selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, kalau di sekolah saya yang mendukung saya waka-waka, ada waka kesiswaan, ya, waka kurikulum, waka sarana, UAS, dan juga termasuk rekan sejawat. Itu tadi ketika terjadi kasus yang dilema etika, saya rasanya tidak serp jika tidak melibatkan rekan-rekan yang ada di sekolah. Terakhir Bu Parwati, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajarannya saya sepertinya dalam mengambil keputusan itu tidak bisa dengan kemauan saya pribadi, tapi saya melibatkan beberapa rekan sejawat maupun waka untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil bukan keputusan pribadi seorang pemimpin, namun suatu keputusan bersama. Terima kasih Bu Parwati atas waktunya. Selamat sore Bu Parwati. Selamat sore.